Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ibu bapak, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam persiapan perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Semester ganjil dalam pengertian semester 3 untuk sekian mata kuliah kita. Oke, jadi meskipun jadwal belum ada, dengan asumsi pemegang mata kuliah ini tetap saya, maka saya persiapkan materi ini untuk kita diskusikan selama satu semester ya, selama satu semester. Baik, mohon maaf kalau ada splatteran, ada backsound. Biasa lagi ngasuh sambil ngasuh incu ya, ngasuh cucu ya. Baik. Ini semacam kelas virtual itu ya. Sebetulnya bukan kelas virtual, ini PowerPoint aja. PowerPoint pakai webcam, kemudian pakai chroma key, kemudian ya jadilah seperti ini, pakai green screen ya, pakai green screen jadilah seperti ini. Baik, kita mulai. Ya, ini adalah nama mata kuliah kita ya. Ini adalah nama mata kuliah kita. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan 3 SKS. Oke, Ibu Bapak, Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, dalam tayangan ini saya ingin menampilkan terlebih dahulu apa yang menjadi prerequisite ya. Prerequisite siapapun yang mengambil mata kuliah ini tentu saja tercermin dari materi yang tersaji dalam buku-buku pengantar ilmu ekonomi ya, kemudian ekonomi mikro, ekonomi makro ya, kemudian dari situ kemudian masuk kepada materi-materi yang ada di dua buku, di dua kelompok buku berikutnya, yaitu ekonomi sektor publik ya, ekonomi publik dan ekonomi pembangunan. Jadi ekonomi pembangunan dan perencanaan materinya lebih tersaji di dua jenis kajian, itu ekonomi publik dan ekonomi pembangunan. Jadi dua kajian itulah yang kemudian insya Allah akan kita bahas, akan kita diskusikan selama satu semester ini. Seperti biasa, tentu saja kajiannya lebih menitik beratkan pada analisis tertulis ya. Analisis tertulis, Ibu Bapak membuat paper, kemudian dalam format jurnal dan berusaha untuk dikirim ke jurnal ya minimal Sinta lah ya. Kalaupun bisa ke Scopus, mari kita wujudkan ya ke Scopus itu. Baik, nah ini adalah tiga contoh buku ya. Contoh buku yang saya pikir kita semua sudah mengetahuinya dan sudah membacanya, karena ini sudah saya bagikan, kecuali untuk yang ketiga ini ya. Kecuali untuk yang ketiga ini belum saya kirim ya, itu PDF-nya. Yang dua ini sudah saya kirim PDF-nya, ini tulisan biasalah ya, siapapun yang belajar PIE itu kan dapat ini, Samuelson dan Nordhaus, kemudian ini adalah Menkyu ya. Jadi PIE, buku Babon PIE itu kan Samuelson dan Nordhaus, paling tidak zaman saya lah ya, zaman saya yang tidak linear ya, karena ya satunya tafsir hadis, S2-nya manajemen, baru belajar ekonomi itu kan secara lebih serius itu di S3. Ketika saya coba tanya ke hampir semua dosen saya katakan, beliau mengatakan bahwa bacalah buku pengantar mulai dari pengantar yang disajikan di S1 ya. Mohon maaf ya, waktu itu kan saya ngambil di Unpad, saya lihat di buku panduan Unpad ya satunya ya gue sudah gunakan Samuelson, sudah gunakan Menkyu dan seterusnya. Jadi ini ya yang Ibu Bapak harus kembali membacanya
untuk kemudian apa yang atau hasil pembacaan di buku-buku babon pengantar ini Ibu Bapak tuangkan dalam analisis di mata kuliah kita semester sekarang ini. Nah, meskipun ini disebut sebagai pengantar, tetapi di dalamnya itu tertuang sejumlah informasi terkini, paling tidak sampai dengan tahun menjelang diterbitkannya buku ini ya. Jadi ini adalah buku edisi relatif baru di atas tahun 2000-an ya. Kecuali ada beberapa buku yang seperti bukunya Stiglitz nanti itu saya tayangkan yang terbit masih tahun 90-an. Bahkan ada yang terbit di tahun 70 ya untuk beberapa buku tertentu. Oke, sementara buku yang ketiga ini ya meskipun judulnya An Introduction to Economics, tetapi ini sebetulnya introduction tahap berikutnya. Kenapa? Karena ada ini bolehlah kita katakan anak judul ya, Economic Theory and Society. Nah, ketika masuk ke society, ini tidak hanya melulu teori ya, tetapi ada laporan-laporan penelitian yang dituangkan. Jadi ini sifatnya antologi buku ini. Sifatnya antologi. Saya sempat merencanakan dengan sejumlah dosen pemegang mata kuliah tertentu untuk membuat antologi seperti ini. Tiap chapter ditulis dalam format artikel jurnal ya, meskipun ya masih sifatnya masih pengantar, tetapi pengantar setelah penulis melihat kenyataan yang ada di lapangan ya, melihat kenyataan yang ada di lapangan itu. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke ya. Setelah PIE, anggap saja demikian ya. Nah, ini persoalan urut-urutan ya. Jadi kalau saya meminjam istilah Ibnu Arabi itu min haitsu nizamul wujud la fil waqi. Jadi urut-urutannya seperti itu. Waqinya, kenyataannya ya kita ini kan loncat dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ketika kita melihat satu fenomena, misalkan ya, ini kita sedang berada di PIE nih, tapi ketika beberapa waktu kemudian kita loncat ke mikro, kita loncat ke makro, bahkan kita bisa loncat ke ekonomi publik ya, kita bisa loncat ke ekonomi publik. Ketika orang memaksimumkan, misalkan kita loncat ke manajerial ekonomik ya, dari mikro itu dan seterusnya ya, itu seperti itu. Nah, Ibu Bapak, ini bukunya Pindyck ya, ini bukunya Pindyck Rubinfield, kemudian ini Nicholson and Snyder, kemudian ini varian ya. Yang ini pengantar yang di yang diperluas. Ini pengantar yang diperluas, kemudian ini intermediate ya. Meskipun sebetulnya buku ini dinamakan intermediate, tetapi dipelajari di sejumlah program S3 yang ada di dunia ini ya, Jadi lagi-lagi ini min haitsu nizamul wujud la fil waqi. Urut-urutannya seperti ini, kenyataannya kita bisa loncat dari satu teori ke teori yang lain dimanapun teori itu berada ya. Oke, PIE ke mikro ya, dari mikro ke makro. Dari mikro ke makro. Oke. Ya. Nah, oke. Tadi di bukunya Samuelson dan Mankiw ya, itu sebetulnya bukunya Samuelson dan Mankiw itu 3 chapter awal itu PIE ya. Chapter berikutnya mikro, chapter setelah setengahnya lebih itu makro ya, itu seperti itu. Jadi itu. Nah, oleh karena itu maka dalam slide ini kita masuk ke intermediate makro ya. Tadi kan ada intermediate mikro ya. Nah, sekarang di sini ada intermediate makro. Ini Fisher, kemudian ini intermediate makro, ini Barrow, kemudian ini ada advanced makro ya.
Advanced Macro ditulis oleh Romer ya, dan disinilah kita akan melihat di chapter-chapter awal tetap Romer mengatakan introductory ya, introduction. Jadi sifatnya adalah mengungkap temuan yang bisa menjadi pengantar untuk memahami fenomena-fenomena yang ada pada saat buku ini ditulis ya, itu seperti itu. Dan di makro inilah kemudian di Romer inilah kita menemukan penjelasan substantif bahwa ketimpangan itu suatu saat akan menuju ke arah yang konvergen ya. Jadi andai kita punya dua kurva yang pertama adalah kelompok negara maju dan kurva yang kedua adalah kelompok negara berkembang atau underdeveloped, maka suatu saat kita akan berada pada satu titik konvergen. Meskipun ilmu ekonomi belum bisa memastikan kapan itu terjadi ya. Jadi selama manusia yang ada di dunia ini, siapapun dia, apakah individu ataupun posisinya sebagai penentu kebijakan, dengan asumsi fatwa anggap saja fatwa ya, fatwa ekonomi ini, fatwa Fisher, Barrow dan Romer dan kawan-kawan ya, Samuelson, Nordhaus, kemudian Menkyu, kemudian siapa tadi, Hall, varian ya, kemudian Ghosh ya, yang tadi itu yang hijau itu Ghosh itu, selama fatwa-fatwa mereka diikuti, ya itu suatu saat nanti arah kurva pertumbuhan itu konvergen ya. Oke. Nah, berikutnya setelah kita menemukan paparan dalam buku-buku makro, maka kita akan sampai pada ini ya. Ini artinya begini, jadi termasuk buku yang tadi ya, apakah cuma itu bukunya? Tidak ya, silakan dicari buku-buku sejenis yang satu segmen ya, yang satu ruang, satu segmen, satu ruang, satu karakteristik dengan buku-buku tersebut ya. Silakan dibaca, tidak harus selalu buku ini, tetapi paling tidak buku ini yang PDF-nya ada di saya ya, kemudian saya pernah merujuknya untuk beberapa tulisan saya, termasuk juga pada waktu kuliah saya menggunakan buku ini. Nah, jadi setelah kita belajar PIE, belajar mikro, belajar makro, masuklah kepada ekonomi sektor publik ya, yang di ruang yang lain kita juga mempelajari ekonomi pembangunan. Oke, di sini buku yang pertama ditulis oleh Stiglitz, buku yang kedua ditulis oleh Hendricks and Miles ya, kemudian buku yang ketiga ditulis oleh Nafziger. Nah, Nafziger ya, bukunya banyak dipelajari di sejumlah kampus terkemuka di dunia ini. Ya, sebenarnya tidak hanya Nafziger ya, termasuk juga Stiglitz. Stiglitz ini pemenang Nobel, kemudian ini di banyak di banyak perguruan tinggi yang mempelajari, yang saya tahu paling tidak di Australia ya, di Australia. Ada teman saya yang S2-nya di Australia, S3-nya ketemu di Unpad di kelas. Ya ketika kita belajar bersama, ya lumayan lah nyorogen ya. Saya nyorogen buku ini ke kawan saya yang S2-nya mengambil di Australia itu. Ya, oke, berikutnya. Berikutnya ini adalah buku yang secara umum digunakan dimanapun ya, bahkan mulai dari S1 ya, yang mempelajari ekonomi pembangunan. Ya. Jadi ini buku babonnya, tulisannya Todaro Smith ya, Todaro Smith, Economic Development, terjemahan dalam bahasa Indonesia sudah ada, dan silabus SAP perkuliahan kita ambil dari bukunya Todaro ini ya. Nah, di buku yang kedua ini ya, di buku yang kedua yang berikutnya, jadi ini Todaro di slide ini adalah yang pertama. Di buku yang kedua kita gunakan Prahalad ya. Nah, Ibu Bapak, bukunya Prahalad ini membuka mata siapapun ya.
Jadi kalaulah tadi di bukunya Romer dikatakan bahwa suatu saat konvergen, nah itu toolsnya apa? Ya, kenapa bisa konvergen? Nah ternyata Prahalat menawarkan konsep gagasan dan di beberapa ruang dan waktu, bukan ruang dan waktu ya, di beberapa lokasi pada waktu tertentu ini sudah terbukti ya, di beberapa waktu tertentu ya ini sudah terbukti, dan bahkan kalau kita menggunakan penelitiannya Muhammad Yunus ya, yang dari Pakistan itu ya, itu bukti bahwa di sini kan eradicating poverty through profit. Nah, profit ini dikirim kemana? Ke masyarakat yang masih tergolong miskin, itu ya. Jadi kalau ini dilakukan ya, dan ini di beberapa ruang dan waktu, di beberapa tempat dan waktu sudah terbukti, maka jumlah orang miskin atau tingkat kemiskinan itu akan menurun ya secara signifikan. Nah, tanpa mengganggu kesejahteraan orang-orang kaya ya, tanpa mengganggu kesejahteraan orang-orang kaya. Sehingga dari sini kita bisa melihat reasoning kenapa Romer mengatakan bahwa suatu saat nanti akan konvergen itu. Tinggal apakah cepat atau lambat itu tergantung kita. Ya, tergantung manusia ya. Tergantung manusia lah. Cepat atau lambat itu tergantung manusia, sehingga apapun yang kita lakukan selama mengikuti fatwa para ekonom itu, maka harapan itu akan segera terwujud. Nah, berikutnya di sini ada buku Mismeasuring Our Lives ya. Jadi ini sebetulnya mengkritik orang atau siapapun. Jadi ini self critical atau otokritik dari para ekonom yang mengukur kesejahteraan dengan menggunakan GDP ya. Apakah GDP itu bisa mencerminkan tingkat kesejahteraan? Ya boleh jadi di beberapa tempat ya, tetapi tidak selalu. Bahkan itu seperti itu. Di sini kan muncul pertanyaan, ini kan kalau dalam bahasa Arab namanya istifham ingkari ini ya. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya istifham ingkari. Jadi pertanyaan yang tidak usah dijawab karena jawabannya udah tahu. Jawabannya tidak ya. Jadi GDP tidak bisa tidak cukup dipakai untuk mengukur kesejahteraan. Meskipun ya kalau sementara datanya yang kita dapat, yang kita punya cuma GDP ya it's okay, nggak apa-apa, pakai GDP aja ya, apapun bisa ada penjelasannya. Nah, buku ini ditulis ya oleh para pemegang Nobel ya, ini ditulis oleh para pemegang Nobel ya. Saya lupa ini Fitosi ini kapan ya, saya lupa. Yang pasti ini yang dua ini. Nanti saya lihat lagi lah, lupa saya. Oke. Jadi buku ini dipakai di samping yang Todaro Smith, di samping Todaro Smith, kemudian Prahalat, kemudian ini yang digunakan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, buku ini bisa kita temukan sama dengan Todaro ya. Tapi kalau Prahalat saya belum menemukan terjemahnya. Kalau yang ini sudah ada terjemahannya dengan judul dengan judul Mengukur Kesejahteraan. Oke. Ini mohon maaf, ininya muncul ya. Dengan judul Mengukur Kesejahteraan. Kemudian ini bisa kita peroleh ya. PDF-nya ada sebetulnya, tapi saya nggak tahu itu PDF-nya apakah gratis atau berbayar ya, mestinya. Yang jelas buku saya sendiri kan ada yang upload. Ya, buku saya sendiri ada yang upload dan dijual ya. Padahal saya upload gratis kan itu ya, yang filsafat ekonomi Islam itu ya. Oke. Jadi kalau pakai undang-undang ITE gimana itu? Pendownload apa dosa atau tidak? Ya kalau dosa ya mungkin dosa ya. Gitu. Tapi apakah melanggar hukum atau tidak? Ya pendownload itu yang melanggar hukum mungkin yang mengupload ya.
Ya setelah ada di setelah ada di internet dan kita bisa unduh secara gratis ya. Ya, ya mari kita diskusikan lah ya, mari kita diskusikan. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah, ini cuma backgroundnya ya. Oke, nah ibu bapak yang jadi soal di kita itu adalah kita mempelajari ekonomi plus satu kosakata yang ada di belakangnya itu ya ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Jadi ini tetap akan menjadi bahan diskusi yang menurut saya berkepanjangan ya. Menurut saya berkepanjangan. Kenapa? So begini. Jadi kita kembali ke PIE lah ya. Di PIE itu kan ada teori choice, teori pilihan, choice teori itu. Ada preferensi. Nah, itu. Jadi apakah ekonomi Islam itu berbeda ruang dari ekonomi konvensional? Atau sebetulnya penjelasannya sudah ada di ekonomi konvensional tetapi belum mendalam? Nah itu. Jadi ini narasinya tergantung kita lah ya. Narasinya tergantung kita. Apakah kita akan menggunakan narasi A atau narasi B? Ya. Begini, saya pernah mengikuti short course di UII tahun berapa ya? 2008 lah, tahun 2008. Jadi ada begini, ada informasi begini yang dilakukan oleh UI itu. Jadi andai kita tidak mempelajari ekonomi yang hari ini kita sebut sebagai konvensional, kita nyemplung aja, kita nyebur ke Quran, ke hadis, ke fatwa para ulama dan seterusnya, jadinya seperti apa sih ekonomi Islam itu? Nah kesimpulannya pada saat itu, ekonomi Islam itu nggak jauh berbeda dengan neoklasik. Ya kita bisa paham, ya kita bisa paham. Mungkin yang jadi soal ya secara positivistik kan kita tidak tahu motif orang kecuali ditanya kan gitu ya. Dalam penelitian kan kecuali dilakukan wawancara mendalam, dikasih kuesioner dan seterusnya, dan dari data itulah kemudian kita kita membuat interpretasi kan gitu. Tetapi kalau realnya ya begitu ya, realnya begitu. Orang melakukan kegiatan ekonomi ya, melakukan kegiatan ekonomi dengan sumber daya yang ada dan terbatas itu untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi needs dan want itu ya, needs dan want itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, apakah saudara mau terima atau tidak? Ya silakan, ya silakan. Saudara mau terima atau tidak silakan. Kalau saudara terima, kan bukan persoalan terima atau tidak, persoalannya alasannya apa? Ya, ketika kita menyatakan bahwa mirip-mirip neoklasik lah ya, mirip-mirip neoklasik. Ya mungkin dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu ya. Ya, jadi dari nama Baitul Mal wat Tamwil aja kan di situ ada tamwil, ya. Tamwil itu ya kapitalistik ya. Tamwil itu kan kapitalistik gitu. Dalam pengertian yang positif ya. Kenapa? Karena di ruang yang sebelahnya kan ada Baitul Malnya. Jadi apapun sebetulnya tergantung kita. Narasi apapun yang kita buat itu tergantung kita sebetulnya. Jadi mohon hati-hati membuat narasi, apalagi ketika kita sampaikan ke ruang publik. Nanti kita di slide selanjutnya kita akan membicarakan ruang publik itu, dan dari situlah kemudian ada sejumlah konsekuensi yang harus kita perhatikan betul ketika narasi kita berada di ruang publik itu. Nah, oke, jadi kembali ke sini. Ini ada 3 buku. Dari judul bukunya, saya ingin menyampaikan pesan singkat dari substansi yang ada di buku-buku ini ya. Jadi karena kita mempelajari ekonomi itu berbasis wahyu ya. UIN Bandung kan UPMI ya, wahyu memandu ilmu. Mohon dilihat kembalilah tayangan YouTube saya ya, tayangan YouTube tidak hanya saya 1 bulan kan itu ya. Bahkan 2 tahun itu, kalau nggak salah 2 tahun itu. Mungkin 3 tahun ya, di tahun pertamanya kan saya nggak ikut, terkait dengan wahyu memandu ilmu. Nah itu, persoalan yang muncul adalah seperti ini. Jadi religion and science. Ketika and di sini kan ini kan 2 entitas yang berbeda, ya. Jadi kalau religion for science atau science for religion itu kan
ada apa? Ada bentuk-bentuk ya, ada bentuk integrasi, ada bentuk sublimasi, ada bentuk macam-macam lah ya, gitu. Ada bentuk campur kan gitu ya. Tetapi ketika N ini kita asumsikan bahwa ketika kita baca buku ini Russell memberikan penjelasan bahwa religion and science itu lebih berada pada dua entitas yang berbeda. Oke. Nah, oleh karena itu ketika ekonomi as a science, tiba-tiba belakangnya ada pakai Islam atau pakai syariah, ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nah, kan di situ persoalannya itu apakah itu science atau pseudo science? ya itu silakan dibuat narasinya ya, silakan dibuat narasinya. Waktu ekonomi komparasi kemarin kan saya kasih tayangan. Jadi definisi pun per definisi saja itu bisa dibuat artikelnya. Ya kan ada orang yang mengkritisi definisi, ya. Ada orang yang mengkritisi konsep-konsep. Ya cukup 10-15 halaman satu spasi lah ya, itu seperti itu. Jadi silakanlah dibuat ya. Ibu bapak saudara kalau melihat kembali artikelnya silakan. Yang jelas saya sudah kasih tayangannya waktu semester kemarin dan dari situ kita melakukan perkuliahan sampai dengan akhir semester itu. Oke, nah berikutnya di sini adalah philosophy of science. Nah di buku ini, di buku tulisan Rosenberg ini, bagaimana sains bekerja, ya, bagaimana sains bekerja, gitu. Nah sebetulnya ada buku lain lah ya, ada buku lain yang bisa kita gunakan, tapi ini sekedar contoh ya. Jadi ini lagi-lagi ini adalah contoh. Jadi Russell dan kawan-kawan silahkan dilihat. Jadi buku Religion and Science itu ibu bapak bisa googling dan dari Google kita bisa menemukan boleh jadi puluhan buku yang terkemot oleh Google terkait dengan Religion and Science itu. Bahkan dalam bentuk ensiklopedi pun tersebar informasinya tersebar. Tinggal kita beli aja kalau memang bukunya harus dibeli ya, gitu. Nah, oke. Ya, ini sebentar. Jadi di buku-buku History of Philosophy of Science itu para ilmuwan muslim itu tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa mereka sedang melakukan eksperimen Islamic Science. Itu adalah laporannya seperti itu. Ya. Jadi they are doing science, not doing Islamic Science. Ya memang seperti itu sains itu ya. Jadi orang Muslim terkena hukum gravitasi, non Muslim terkena hukum gravitasi, ateis terkena hukum gravitasi. Itu adalah sains, ya. Jadi hukum gravitasi berlaku bagi siapapun. 2 kali 2 sama dengan 4, ya. Itulah sains itu begitu ya. Jadi mari kita diskusikan bersama ya. Nah, oleh karena itu ini ada tulisannya Hussein dan Laliwala ini ya. Jadi di sini ada buku berjudul Islamic Philosophy of Religion. Nah, ini ada judul kecilnya. Ini sintesis ya of Science, Religion and Philosophy. Nah, ini. Jadi Science, Religion and Philosophy, Science, Religion and Philosophy. Filosofinya di sini, sainsnya di sini, religionnya di sini. Nah, ini sintesis. Ada di mana? Di Islamic Philosophy of Religion. Nah, ya kita boleh setuju, boleh tidak. Yang jadi soal, kenapa kita setuju dan kenapa kita tidak. Bukan persoalan harus setuju atau tidak ya. Jadi persoalannya lagi-lagi ada di riset. Ya. Oke. Jadi kalau kita baca sejumlah buku para ulama klasik ya, Al-Haqiqah fil A'yan la fil Azhan. Siapa itu? Ibnu Taimiyah ya. Jadi Al-Haqiqah fil A'yan itu empirisme. Itu empirisme, Al-Haqiqah fil A'yan itu empirisme. Ya. Itulah doing science itu ya. Itu Al-Haqiqah fil A'yan itu ya seperti itu ya. Itu contoh. Silakan dilihat kembali.
sambil persiapan membuat proposal disertasi ya, sambil persiapan membuat proposal disertasi. Iya, karena akhir semester ini ya lagi-lagi awas alarm loh, alarm proposal disertasinya masuk atau tidak di semester awal. Itu kan kita saudara boleh mendaftar untuk dijadwalkan untuk dijadwalkan SUP-nya, sidang usulan proposalnya. Ya lebih cepat lebih baik lah ya. Kemarin Pak Yoyok itu kan 6 semester pas itu, sehingga semester 7-nya nggak usah bayar SPP lagi. Nah, oke. Berikutnya ini adalah buku-buku yang nah ini ya. Jadi di sini Islam ditinjau secara filosofis. Nah, di dalamnya dibahas sedikit terkait dengan ekonomi ya. Nah, yang terkait dengan ekonomi, jadi di sini tidak disebutkan philosophy of Islamic economic, tetapi Islamic economic thought ya. Ini seperti ini. Ya, jadi buku saya sendiri dijuduli ya filsafat ekonomi Islam ya. Dalamnya masih saya beruswah ke Syekh Jampas ya. Syekh Jampas Al-Qadiri ya. Tahu Syekh Jampas? Syekh Jampas itu yang mensyarah Minhajul Abidin ya. Syekh Jampas itu yang mensyarah Minhajul Abidin. Di situ beliau rahimahullah ya menyebutkan bahwa lebih merupakan kumpulan para pendapat kumpulan pendapat para ulama terdahulu yang kemudian dipakai mensyarah Minhajul Abidin. Nama kitabnya Sirajut Thalibin. Dulu di pondok saya mengaji itu ya oleh guru-guru saya rahimahumullah sudah pada wafat ya, rahimahumullah ya. Ada 3 guru saya yang sudah wafat ya, yang mengajarkan langsung Sirajut Thalibin ke saya, dan dari situlah saya menemukan metodologi sintesis itu ya. Oke. Ya itulah yang saya kemudian gunakan untuk menulis filsafat ekonomi Islam itu. Oke. Nah, ini kalau dari bukunya Islahi ya, ini sejak awal ya masa-masa klasik lah. Tetapi kalau kita lihat buku yang ini Aslam Hanif sempat datang ke Bandung. Ibu bapak silakan lihat di Facebook saya, fotonya ada ya. Jadi kita sempat satu majelis dengan beliau, dengan Aslam Hanif. Nah ini contemporary Islamic economic thought ya, jadi ini ulama-ulama kontemporer lah, atau pemikir ekonomi Islam kontemporer ya, seperti Capra, Manan, di sini ada di bukunya Aslam Hanif ya. Oke. Nah yang jadi soal ini masih sifatnya pemikiran. Jadi ya di beberapa di buku Islahi ada yang sudah menggunakan model ya model matematika ya. Tetapi lebih dominan pemikiran ya, lebih dominan pemikiran. Jadi kalau di buku yang lain Islahi sudah mencantumkan model matematik. Jadi Islahi, Timur Quran, kemudian Capra, kemudian Manan, kemudian Huduri ya. Itu sudah memunculkan model-model. Meskipun narasi tentu saja lebih banyak kualitatif ya, narasinya narasi kualitatif, bukan narasi kuantitatif. Oke. Berikutnya, nah, Ibu Bapak, ini contoh ya, ini contoh, jadi plus-plus lah. Ini yang pertama tulisannya Pak Diwan Karim, kita semua tahu siapa beliau. Yang kedua ini teman saya, ya profesor, sekarang sudah profesor ya, Is Analia, masih muda bahkan usianya di bawah saya. Ya. Nah, yang ini disertasi dari IIUN, Hafaz Furqani, Pak Hafaz Furqani ini, Dr. Hafaz Furqani, ini berteman di Facebook. Saya belum kenal orangnya ya, tapi di Facebook berteman dan sering lihat postingannya. Kemarin menggagas Kadin Syariah di Aceh ya. Beliau adalah dosen UIN Araniri. Oke, ini disertasinya. Saya sudah menghubungi, saya baru dapat
bab 1 atau eksekutif summary lupa ya, ini. Jadi full disertasinya belum saya peroleh. Ya, saya berharap ini dibukukan justru ya, dibukukan sehingga biar kita bisa baca secara full ya disertasinya. Nah, tetapi dari yang bagian yang terpublish itu saya bisa menyimpulkan bahwa ya kalaulah tidak dikatakan wajib ya karena belum ada bahannya ya. Kalau sudah ada saya wajibkan ya. Ini sangat layak untuk kita baca ya. Sangat layak untuk kita baca. The Foundation of Islamic Economics, a Philosophical Exploration of the Discipline. Nah, ini ya. Jadi ini melengkapi yang sebelumnya ya. Jadi ini dari awal, masa awal. Kalau yang tadi yang Aslam Hanif itu, Prof. Aslam Hanif itu kontemporer. Ini awal sampai kontemporer, ini awal sampai kontemporer. Ya, dari masa klasik hingga kontemporer. Nah, ini ya. Jadi di sini disebutkan seperti itu. Nah, kenapa kita harus membaca itu dan membacanya belakangan? Jadi Ibu Bapak, salah seorang dosen saya mengatakan, Pak Anton hati-hati mempelajari Islamic ekonomi, kata ekonomi Islam itu post advance. Itu ya Pak Ari ya namanya, nama guru saya itu, nama dosen saya. Itu post advance. Kenapa? Karena sifatnya korektif. Korektif bagi ekonomi konvensional. Ya. Jadi di awal ketika kita mempelajari choice, preferensi melahirkan choice, ya. Jadi ketika seorang muslim tidak memaksimumkan, anggap saja demikian, utilitasnya ke produk haram, jadi mereka hanya memaksimumkan di produk yang halal, itu karena preferensi. Di muslim itu ada halal haram, sehingga preferensinya yang haram itu tidak masuk ke dalam utilitas ke dalam fungsi utilitas konsumen muslim. Jadi kalaulah misalkan kita gambarkan kurva ya, ini nggak masuk, ini nggak muncul, sorry ya. Dua kurva itu X1 dan X2 itu ya nggak bisa X1-nya sapi, X2-nya babi dalam konsumen muslim ya, itu tidak seperti itu ya. Ya mungkin X1-nya sapi, X2-nya kambing, itu ya, itu seperti itu. Contoh-contoh lain di buku Pak Adi Warman itu jelas disebutkan ya. Oke. Kenapa kita lagi-lagi loncat-loncat itu? Jadi begini, ini sudut pandang saya ya. Jadi Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak jadi selesai doktor. Di antara kualifikasinya adalah pembuat kebijakan. Nah, jadi ketika kita membuat kebijakan berdasarkan ilmu yang kita kuasai, maka A to Z dari alif sampai iya itu minimal kita tahu tempatnya. Oh, bicara sa itu berarti setelah ambata. Nah, itu ya. Itu seperti itu. Bicara perilaku konsumen, bicara perilaku produsen, bicara general equilibrium, bicara parsial equilibrium misalnya. Itu seperti itu ya. Nah, itu ya. Jadi kita tahu lah tempatnya di mana, dan dari situlah kita kemudian membuat kebijakan berdasarkan ilmu yang kita kuasai itu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah karena koreksi sifatnya, maka kita bisa temukan di ini contoh ya. Ini buku ini kan kemarin saya kasih juga itu. Nah, di sini kan kita menemukan tulisan siapa ini? Askari, Iqbal, dan Mirahor. Ini lebih banyak mengkritik apa yang terjadi di ekonomi yang kita sebut konvensional itu. Jadi kita baru paham buku ini setelah kita habiskan dulu materi yang kita sebut sebagai konvensional, baru kita bisa paham buku ini. Jadi konteksnya kemana buku ini? Konteksnya adalah ke ekonomi konvensional yang dikritik itu. Coba ketika di chapter 7 itu siapa tugas Bu Yopi ya dan kawan-kawan itu kan mengomentari Ero de Bruyne itu, ya, Ero de Bruyne Mackenzie. Ero de Bruyne Mackenzie itu meskipun tetap digunakan istilah interest, itu tidak masuk kategori riba, Kenapa? Karena itu joint venture.
Itu seperti itu, ya. Jadi itu output. Itulah sebabnya kenapa dihuduri, ya, dihuduri di sini. Jadi kalau interest dihitungnya dari output itu halal. Jadi kalau bunga, jadi kita nggak usah juga kemudian ribut di istilah. Substansinya apa? Kalau dari Rasul mah apapun namanya, mau itu namanya bagi hasil tetap haram. Ya, oh kita nggak nyebut ini kan bagi hasil. Pas dilihat, dihitung, oh ini dari Rasul mah, ya haram bagi hasil dari Rasul mah itu. Ya, udah haram, udah salah istilahnya. Kemudian, ya itu seperti itu ya. Nanti, saya kemarin bikin tayangan untuk semester atas itu. Jadi Ibnu Katsir itu mengatakan hati-hati dengan hilah itu ya. Hati-hati dengan hilah itu ya. Pokoknya yang penting baik, kalau baik halal sekalipun profitnya selangit misalnya, nggak begitu ya gitu ya. Jadi lagi-lagi lah kita harus lihat ujung-ujungnya kan. Nah makanya kita tetap berada di prodi hukum Islam. Apakah itu melahirkan kemaslahatan atau tidak bagi masyarakat? Oke, jadi di sini disebutkan seperti itu. Jadi ini lebih bersifat koreksi, ini juga lebih bersifat koreksi, dan Huduri eksplisit menyatakan bahwa Islamic economic itu adalah ekonomi masyarakat, ekonomi sosial ekonomi dalam ekonomi konvensional, ya, dalam ekonomi konvensional. Nah, kemudian di sini ada buku masih ditulis oleh Huduri, The Principle of Islamic Political Economy. Nah, karena sifatnya adalah korektif kebijakan, maka kita ya silakanlah dibaca buku ini untuk kemudian kita gunakan nanti ketika kita menggunakan sudut pandang syariah atau Islam atau hukum Islam dan berhubungan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Silakan gunakan ini, ya, silakan gunakan ini. Baik. Oke. Nah, oke. Ini ada buku nih, Methodology of Economic Secular versus Islamic. Ini ya. Jadi kembali ke bukunya Russell, ya. Kembali ke bukunya Russell, ya. Kembali ke bukunya Robertson, kembali ke bukunya Hussein dan Lailawa itu, ya. Kembali ke bukunya Syed Hussein Nasr, kembali ke bukunya Ibnu Khaldun dan lain sebagainya, ya. Apakah ada sains sekular? Apakah ada sains Islam? Nah itu ya pertanyaannya kan di situ ya, seksinya itu kan di situ ya, gitu. Dan ya tentu saja debat-debat dan kita tidak harus sepakat ya. Kan namanya juga kajian. Kajian itu kalau kajian sepakat bukan kajian. Kajian itu harus melahirkan kontroversi baru yang memicu, mendorong, menstimulus kajian yang berikutnya, ya. Kalau kajian melahirkan kesepakatan itu bukan kajian, itu namanya penataran. Kalau penataran harus sepakat, ya, penataran itu harus sepakat. Dan biasanya itu lebih kepada hal-hal yang teknis, ya. Starter mobil itu harus sepakat, ya. Makanya itu lebih dibahas di prodi vokasi ya, yang sifatnya teknis itu. Tapi ya kalau sifatnya kajian, filosofis dan sebagainya itu tidak harus sepakat, ya, tidak harus sepakat. Bukan tidak boleh sepakat ya, tidak harus sepakat. Ya, tapi karena tidak harus sepakat maka kajiannya terus berlanjut, ya. Kajiannya terus berlanjut. Jadi kontinum dan akumulatif. Logis, empirik, kontinum, dan akumulatif. Makanya dalam disertasi ada bab 2, isinya landasan teori dan penelitian terdahulu. Bab 2 itu, ya. Nah, landasan teori kita lihat buku-buku babon, penelitian terdahulu kita lihat empiriknya. Ya, kontinum, time series. Ya, kita simpan yang pertama yang kita baca adalah penelitian si Fulan tahun 1990. Berikutnya tahun 1995, berikutnya tahun 2000 terus. Ya, dan akumulatif itu apa yang ditemukan di tahun 90
dilanjutkan oleh tahun 95 dan seterusnya sampai penelitian kita, proposal disertasi kita tulis di tahun 2020. Setelah melewati misalkan 10 penelitian, setelah kita membaca 10 disertasi orang, setelah kita membaca 10 penelitian orang, dan seterusnya. Oke. Oke, jadi di sini ini seperti ini ya. Ya, ini ya silakan dibaca lah ya, gitu. Silakan dibaca. Oke, yang jelas di buku ini saya malah lebih jadi buku ini lebih menghantarkan kita, jangan sampai kita lupa bahwa ekonomi Islam itu bersumber dari nilai etis, ya. Dan kita kan sering sering salah menilai Adam Smith, ya. Ya kalau kita baca bukunya The Wealth of Nation, ya itulah yang sering dikatakan orang, Adam Smith adalah orang yang harus bertanggung jawab melepaskan ekonomi dari nilai moral. Padahal ada buku Adam Smith yang lain, apa The Moral Sentiment. Ya, gitu. Jadi ya jangan sampai ya kita ini mohon maaf ya, lagi-lagi S3 itu kan calon ilmuwan ya, calon pemikir, doktor ya, kita ini PhD ya. Bukan applied science ya, bukan applied science. Meskipun di beberapa aspek kita tetap applied science ya, di beberapa aspek kita tetap applied science. Jadi mohon dipelajari betul ya, kemudian dituangkan dalam tulisan kita, kemudian mari kita diskusikan apakah dalam bentuk proposal disertasi atau artikel jurnal. Oke, nah ini tahun 92 ya. Tahun 92 adalah pada saat, jadi tahun 87 adalah awal kajian Islamic Economic itu. Sebelumnya kalau kita gunakan istilah hari ini HES, sebelumnya muamalah ya. Jadi konferensi ilmu pengetahuan Islam pertama di dunia tahun 1977 di Mekah di Arab Saudi melahirkan rekomendasi kajian ekonomi Islam dengan pendekatan saintifik ya, matematika, statistika dan ekonometrik ya, tanpa mengendorkan kajian normatifnya, yuridis normatif yang hari ini menjadi HES itu. Jadi yang HES itu kan sudah sejak awal ya, sudah sejak awal. Ini kan persoalan pendekatan aja, pendekatannya kualitatif kuantitatif ya. Jadi kalau kita lihat pendapatnya siapa, Imam Zaid, kita lihat pendapatnya Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan lain sebagainya terkait dengan pasar, ya karena kekurangannya cuma satu aja, mungkin bukan kekurangan ya. Para ulama itu merasa tidak perlu membuat kurva, sebab penjelasannya jika harga naik, permintaan berkurang, itu kan di mikro kita pelajari kurvanya itu ya, supply and demand itu ya, itu seperti itu ya. La yahtakir illa khati, man ihtakara fa huwa khati, itu kenapa khati? Kita lihat di syarah-syarah hadis itu khati diartikan asim ya, berdosa. Kenapa berdosa? Karena barang menjadi langka. Ya, barang menjadi langka, siapa yang ditimbun, barang menjadi langka. Ketika terjadi kelangkaan barang, harga naik, liyaqillah fa yaghluwa. Oh, itu kurva bergeser dari key equilibrium pertama ke key equilibrium kedua dengan kondisi yang menyulitkan, relatif ya, menyulitkan masyarakat. Karena barangnya langka dan harganya naik. Itu seperti itu. Oke, jadi ini adalah kumpulan proceeding ya. Ini proceeding, kumpulan makalah yang dipresentasikan. Nah, ini adalah laporan World Bank, ya, Islamic Development and Islamic Finance. Ibu Bapak, jadi ekonomi Islam itu, laporan IFSB, Islamic Financial Services Board tahun 2016 masih menyebutkan begini. Jadi ketika orang mengucapkan kata Islamic economy as represented by Islamic finance. Jadi ekonomi Islam itu adalah keuangan Islam. Ketika orang menyatakan Islamic finance as represented by Islamic bank, itu 2016 loh. Silakan masuk ke IFSB ya, Islamic Financial Services Board, lihat laporannya. Itu masih seperti itu. Ya, masih seperti itu. Kenapa? Karena itu
tadi kan buku-buku sebelumnya itu saya katakan itu kan sifatnya koreksi. Yang dikoreksi bunga, ya, yang dikoreksinya bunga. Bunga diekuivalenkan dengan riba. Meskipun ada penjelasan yang tadi ya, yang dari Huduri itu, ya, nah itu jadi itu. Nah di sini laporan Islamic Bank, kan sekarang udah ada sukuk dan iya baru beberapa tahun lah. Adam Smith kan abad 18 gitu. Jadi ya maksud saya begini ya, mudah-mudahan ini tetap menjadi motivasi ya. Kita nggak boleh berhenti ya, kita nggak boleh berhenti mengkaji ekonomi Islam itu menjadi apa ya, menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari itu ya. Suruh siapa kuliah? sorry ya, ini itu pertanyaan yang sering saya sampaikan ya. Jadi kalau kita kuliah S3 tapi nggak mau mikir, ya suruh siapa kuliah kan gitu ya. Bukan berarti nyuruh berhenti, enggak. Mari kita sama-sama sambil ngopi ya. Oke, jadi itu laporan World Bank ya. Jadi mari kita lihat seperti apa. Nah, dari situlah kemudian itu semua menjadi bahan kita mempelajari ekonomi pembangunan. Ya, jadi ekonomi pembangunan itu apa sih sebetulnya? Ya, ekonomi pembangunan dan perencanaan. Nah, kenapa harus ada perencanaan? Karena kenyataannya di dunia itu seperti ini. Ya, ini ada disparitas. Ini apa? Warna-warna ini menunjukkan disparitas kesejahteraan ya. Ini datanya tahun 2007 sebetulnya ya, Atlas of Global Development ya, laporan tahun 2007 diterbitkan tahun 2010 dan dikutip oleh Todaro dan Smith, diterbitkan di buku edisi ke-11 tahun 2012 ya. Oke. Yang atlasnya Atlas of Global Development ini itu free download ya, jadi silakan di download lah. Jadi kalau yang free saya katakan free, kalau yang tidak ya ya keputusan ada di klik mouse Anda. Oke. Nah, jadi masalahnya inilah masalah disparitas kesejahteraan ya. Masalah disparitas kesejahteraan yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita lihat, kita mundur dulu ya. Kalau kita lihat, semakin cerah warnanya itu semakin sejahtera. Nah kalau kita lihat yang cerah itu kan hanya bagian ini. Ini kan Greenland nggak ada orang ya, ada sedikit lah ya. Ini kan Amerika Utara, Australia, Eropa Barat. Ada Timur Tengah ya, Timur Tengah, sini ada Brunei, ada Jepang ya. Ini Jepang, ini Korea. Ya, selebihnya kan hijau. Apalagi hijaunya semakin tua, itu low income. Ya, sekarang kan Indonesia naik ya. Oke. Jadi ini yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita lihat, ya, berapa ini, 1/4 lah ya, atau mungkin 1/5. Jadi hanya 1/5 negara di dunia yang warnanya cerah itu. Selebihnya warnanya agak gelap dan sangat gelap. Oke. Jadi kita mau pelajari ekonomi pembangunan dan perencanaan itu seperti ini. Bagaimana kita merencanakan agar sejahtera. Nah ibu bapak, orang yang mempelajari ekonomi pembangunan di kepalanya itu segini wilayahnya, ya, segini wilayahnya, gitu. Jadi ya satu planet bumi itu, because we are live under the same sun and we are live under the same moon, ya, mataharinya cuma satu, bulannya cuma satu. Jadi yang dipikirkan itu ya berapa? 9 miliar manusia ya. Kalau 7 miliar lah ya 2 miliar lagi itu yang tak tercatat. ya 7 miliar lah ya. Enggak 9 nanti dikutip salah lagi kan. Oke, 7 miliar sekian umat manusia yang ada di dunia. Ya. Oke, itu berhak hidup dengan variasi apapunnya. Berhak hidup dengan variasi apapunnya. Nah, aspek-aspek mana yang disepakati? Jadi muahadah ya. Kalau menggunakan konsep Islam kan muahadah itu, ya.
Jadi kalau sudah muahid ya muahid, ya. Di mana muahidnya? Mari kita lihat. Jadi untuk mencapai kesejahteraan bersama itu ada ahdunya, ya. Oke. Nah, ini gambaran apa? Gambaran income-nya. Mungkin tidak terlihat jelas, saya perjelas di sini nih. Ah, ini ya. Jadi kurang dari 935, antara 936 sampai 3.700, antara 3.700 sampai 11.000. Nah, Indonesia sudah berada di sini sekarang. Ya, itu. Tapi belum kuning, ya. Belum, masih hijau. Oke. Nah, silakan dibukalah buku itunya ya, Todaro Smith. Ini ada di Todaro Smith. Ini saya kutipan dari Todaro Smith ya. Saya crop dari Todaro Smith. Oke. Nah, jadi yang menjadi perhatian penuh di ekonomi pembangunan dan perencanaan itu ini kemiskinan. Ah, ini ya. Apa sih kemiskinan tuh? Ini deprivation in well-being, ya, comprises many dimension, ya, tentu saja banyak ya banyak aspek ya, banyak dimensinya ya, gitu. Nah, terutama ini include ya, saya terjemahkan terutama ini nih, low income. Nah, ini kan lebih banyak yang hijau tadi itu gambarnya ya, saya belum hilangkan gambarnya. And the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. Nah, ini jadi akses good dan akses untuk memperoleh good dan service, barang dan jasa, ya. Makanya di IPM itu kan 3, daya beli, pendidikan, kesehatan. Daya beli, oke, GDP lah ya, oke, dengan segala problematikanya. Akses terhadap pendidikan. Kenapa akses terhadap pendidikan? Karena pendidikan dalam jangka pendek itu cost, tetapi dalam jangka panjang itu variabel instrumental untuk bisa meningkatkan daya beli dan bisa meningkatkan kesehatan. Orang dengan berpendidikan dia punya keterampilan. Orang dengan berpendidikan dia punya pengetahuan bagaimana menjaga kesehatan. Dengan keterampilan, dengan pengetahuannya dia bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi variabel instrumentalnya sebetulnya employment, pekerjaan, ya. Kebalikannya unemployment, pengangguran. Itu. Jadi di ekonomi pembangunan itu muternya di situ, ya. Kemiskinan, ketimpangan, ketenagakerjaan, ya, ketenagakerjaan ada yang employment, ada yang unemployment. Ketimpangan melahirkan indeks Gini atau Gini rasio, ya kemiskinan atau jumlah penduduk. Nanti kan ada istilah-istilah teknisnya itu. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikannya? Oke. Nah, ini nih, poverty also encompasses low level of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, begal. Begal. Kita ini tetap transisi meskipun sudah berada di apa-apa middle income, begalnya di mana-mana. Itu gimana ceritanya kan? Itu yang terjadi gitu kan. Oke, lack of voice and insufficient capacity and opportunity to better one's life. Nah, ini ya, ini apa, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Ya, tapi saya optimis lah ya. Asal yang begini-begini kita suarakan. Tugas kita kan kita menyuarakannya, kita mempublikasikannya dalam bentuk publikasi segmen kita, ya. Bukan berarti saya melarang ibu bapak saudara-saudara ke jalan ya, bukan turun ke jalan. Silakan aja, itu hak konstitusi ya. Kita turun ke jalan, demo itu kan hak konstitusi. Tetapi segmen kita itu tidak di situ. Ya, segmen ini loh, segmen akademiknya tidak di situ. Demo kita itu ya semakin seringlah menulis. Itulah demo kita. Ya, demo ke jalan itu kan 1 hari selesai. Menurut undang-undang kan sampai jam 18. Nah, kalau kita punya tulisan dipublikasikan di publikasi online itu ya selama internetnya ada, ya selama itu pula tulisan kita, selama itu pula kita demo. Ya gitu. Kalau kita teriak 1 kali 2 kali itu 1 hari gitu, ya sudah gitu ya. Itu pun kalau ada yang film ya.
wartawan, diberitakan di TV. Kalau enggak ya sudah di situ. Tapi itu hak konstitusi ya, silakan aja lah. Oke, saya tidak akan melarang ibu bapak demo lah ya, gitu kan, itu hak konstitusi ya. Tetapi yang harus saya ingatkan, jadi saya wajib mengingatkan, segmen kita itu tidak di situ, ya, tidak di situ. Jadi kalau mau masuk ke situ berarti kita menggunakan segmen lain. Oke, nah karena seperti itu, maka kita memiliki dua fase, bukan dua fase ya anggap saja dua fase lah, MDGs dan SDGs. Millennium Development Goals dan Sustainable Development Goals. Ini berakhir di 2015, ini berakhir di 2030. Jadi kita sekarang ada di sini. Dan inilah aspek-aspek yang ketika ini tidak terpenuhi, maka ini ya, ini penampakannya di sini ya. Ini penampakan poverty itu di mana? Di sini nih. Ya. Penampakan poverty itu di sini. Oke. Jadi pada aspek apa saja ini. Jadi kalau kita masih menggunakan milenium berarti ada 8. Ya. Ada 8. Nah, ini yang saya katakan muahadah itu ya. Ini. Ini ditandatangani oleh 191 anggota PBB. Ya. 22 organisasi internasional dan seterusnya lah. Ini silakan dibaca ya, bukunya ada ini, nanti PDF-nya saya kirim ya, insya Allah ya. Tuh. Oke. Nah, MDGs ya, millennium itu lebih fokus ke developed dan underdeveloped countries. Ya. Itu. Nah, oke. Di 2015 selesai, apakah ini berhasil atau tidak? Ya, tidak semuanya tercapai, tetapi tidak semuanya gagal. Ada wilayah-wilayah tertentu yang itu. Jadi 2015 itu kan indeks Gini Indonesia itu turun dari 4,2 ke 3,9 ya. Lumayan lah. Itu berdarah itu menurunkan itu ya. Itu seperti itu. Oke. Oke, itu MDGs, berikutnya SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah, ini. Oke, jadi ini lebih ini cover a broad range of social and economic development issues such as poverty, hunger, health, education, climate change, gender equality, water, sanitation, energy, environment, and social justice. Nah, ini ya. Kemudian SDGs ini many ways share similarity with the MDGs, but unlike the MDGs, the SDG framework covers a much broader range of issues and does not distinguish between developed and developing nations. Ya. Jadi instead the goal apply to all countries. Jadi semuanya. Ya, Sumatera kebakaran, Malaysia kena asapnya, Singapura kena asapnya. Ya, jadi itu. Oke. Jadi ini dulu. Nah, jadi ini logo resminya ya. Ini logo resmi MDGs 8, kemudian setelah jadi SDGs ini jadi 17 ya. Oke. Apa saja yang 17 itu? Mari kita lihat. Ini MDGs dulu ya. Apa saja yang 8 itu? 1, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Oke. Kemudian mencapai pendidikan dasar untuk semua, ini ya, wajib belajar di kita. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, oke. Menurunkan kematian anak, oke. Meningkatkan kesehatan ibu, ya. Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Belum ada COVID ya ini ya. Ya, jangan kan di MDGs, di SDGs belum ada COVID ya. Tapi mungkin SARS sudah ya. Kemudian menjamin kelestarian lingkungan hidup, oke. Mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global. Nah, jadi untuk tingkat global ini partnership ya, ini partnership nomor 8 ini ya. Dan inilah muahadah itu ya. Oke. Saya pikir saya nggak usah jelaskan ya istilah muahadah itu ya. Ya, saya asumsikan ibu bapak sudah dapat lah ya materinya. Oke.
Itu MDGs, kemudian ini SDGs. Jadi ada 17. Oke. Dan Indonesia punya sudah ada ini web resminya. Ya. Web resmi ORJ ya, bukan .go.id, tapi ini ya paling tidak kita bisa memperoleh informasi apapun dari sini ya, sebatas publikasi yang ada. Ini adalah logo resminya. Ada 17, kemudian mari kita lihat. Oke, yang pertama tanpa kemiskinan sama dengan MDGs ya. Oke. Berikutnya yang kedua, ini zero hunger. Ya, sebetulnya satu kedua itu berdekatan ya. Gitu. Tetapi mungkin kita lihat ininya apa, penjelasannya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan. Nah, ini kan lagi-lagi ini kan kepalsi, keputusan-keputusan. Perbaikan nutrisi, menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Ya, mempertahankan lahan yang ada, membuka lahan dan lain sebagainya. Ya, ini. Jadi tindakannya ke situ, zero hunger itu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, apa ini? Good health and well-being. Nah, ini kehidupan sehat dan sejahtera, menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Balita berubah menjadi batita, karena segmen ini sekarang ternyata berbeda. Dulu spesialis jantung, sekarang ada spesialis jantung dan jantung anak, itu udah beda spesialisnya. Boleh jadi nanti ada spesialis telinga kiri dan telinga kanan, boleh jadi ya. Mohon maaf ini saya kan tidak paham ilmu itu ya. Yang jelas kan otak kiri otak kanan kan beda. Mungkin boleh jadi nanti ada spesialisnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, apa? Nah, ini pendidikan berkualitas. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Ini lifelong education itu, ya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kita punya bahan untuk kita kembangkan jadi disertasi. Ya, jadi kalau kita kembali ke ini, karena ekonomi Islam itu kan sumbernya etik itu ya. Ini sumber etiknya nyaris tanpa batas itu, ya. Laukan al-bahru, auzubillahi minasyaitonir rajim. Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi. Dan fil bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi itu narasinya nyaris tanpa batas itu. Oke. Ya. Quality education. Oke. Kemudian gender ya. Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan. Jadi Bu Bapak Saudara, mohon jangan sampai salah persepsi ya, jangan gagal paham terkait gender itu. Gender itu pilihan, ya, hak memilih. Jadi seorang perempuan itu boleh memilih untuk berkarir atau tidak. Bahwa ya ada nilai tertentu yang selama ini secara turun temurun dipegang, ya itu kan itu berada dalam konteks dinamis ya, itu berada dalam konteks dinamis itu. Jadi biologis itu kodrat, tapi gender itu pilihan. Nah itu ya, jadi bisa dipahami ya, itu dari situlah ya, kita sedikit aja ungkapnya ya. Kalau panjang kan bisa nggak selesai. Ini udah berapa ini? Udah 1 jam lewat ya tayangannya. Ini gitu ya, itu jangan sampai salah paham gitu. Jangan sampai salah paham. Jenis kelamin itu kodrat, tapi gender itu pilihan. Ya, gender itu pilihan. Itu. Nah, hari ini karena konteks budaya, gender itu menjadi tidak setara. Ya. Jadi harus disetarakan dengan cara bagaimana? Dengan cara merekonstruksi budaya kita. Ya. Lagi-lagi budaya itu kan terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang
ada di masyarakat. Jadi mau atau tidak tergantung kepada kita, itu kembali kepada kita ya. Oke. Berikutnya apa ini? Clean water ya, and sanitation. Ya, ini. Lah ya bulan ahadukum fil ma'ir raqid. Nah, itu ya itu 14 abad yang lalu ya. Kan seperti apologi ya, seperti ceramah kita kan seperti apologi. Kita udah punya iya, selama ini kemana aja kan itu pertanyaannya. Oh udah punya nggak pernah digagas gitu kan, nggak pernah dipublish ya itu ya. Oke, berikutnya nah ya, energi bersih dan terjangkau ya, memastikan akses pada energi. Nah ini ya, nah ini jadi gini, apakah masih menggunakan fosil batubara atau sudah mulai harus? Jadi nanti saya wajibkan semua mahasiswa saya nonton film The Age of Stupid. Nanti saya kasih ya. Dulu saya dapat itu dari ya itu tadi ya. Ternyata di link aslinya berbayar ya. Tapi Metro TV pernah menayangkan itu ya. Metro TV pernah menayangkan dan saya download dari YouTube. Ya, yang fullnya itu. Nanti saya kasih lah, insyaallah. Tuh. Oke, jadi ini ya apakah kita masih akan terus menggunakan bahan bakar yang bersumber dari fosil batubara, batubara ya, nggak tahu persisnya gimana tuh, atau kita harus beralih ke matahari, angin, ya, air laut atau air mikrohidro ya dan seterusnya itu. Oke. Kemudian apa? Ini ya. Oke, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ya, ini narasinya mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Oke. Jadi namanya juga kan sustainable. Ya kalau sustainable, sustain ya, able to sustain, able to be sustained ya itu. Ya itu ya kan kita sering mengutip yang konon hadis ya. Setelah saya cari saya belum menemukan bahwa itu hadis ya. Siapa yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, siapa yang esok tidak lebih baik dari hari ini dan seterusnya itu ya. Itu kita punya landasan normatifnya ya. Kita punya landasan normatif bahwa tantur nafsu ma qaddamat li ghad itu kan landasan normatif itu. Ini. Jadi ketika kita di sini, qaddamatnya di sini, godnya harus naik. Itu ya. Oke. Berikutnya, ini. Industri, inovasi dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi ya lagi-lagi berkelanjutan ya. Jadi berkelanjutan infrastruktur itu kan ya kaidah fikihnya kan al-amru bisyai' amrun biwasai ya. Biwasa ilih ya. Biwasa ilih ya. Lil wasail hukmul maqasid itu. Ya itu silakan lah, itu sehari-hari santapan kita ya, itu kan sehari-hari santapan kita ya. Kan ya. Itu industri. Berikutnya apa ini? Ini yang tadi indeks Gini itu. Jadi indeks Gini itu, rasio Gini itu ternyata itu menjadi variabel korektor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan boleh tinggi, indeks Gininya tinggi. Ya gimana gitu kan? Ya itu seperti tadi peta dunia itu. Pertumbuhan ekonomi dunia tinggi. Tapi ternyata yang warnanya cerah kan cuma 1/4 atau 1/5. Amerika Utara, Eropa Barat, beberapa Timur Tengah, ya plus Australia, Jepang, Korea, Singapura, Brunei. Ya, itu seperti itu.
Jadi ya itu ya. Nah, tujuan nomor 10 ini reduce inequalities. Ya, jadi dari situlah kita bisa mengembangkan ya kalau kita punya data seluruh dunia silahkan dilihat. Tapi kalau kita nggak punya data, Indonesia punya data indeks gini lah mulai 2001 ya. Mulai 2001 itu ada per provinsi itu masuk ke bps.go.id lah. Ya, tuh. Zakat naik, inequality naik, oh, berarti itu salah sasaran zakat tuh. Bukan salah zakatnya, salah sasaran. Oke. Berikutnya, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Nah, ini konsep tamadun itu. Makanya dalam Islam, kota itu disebut Madinah. Tamadun, beradab. Ini, ya. Jadi, silakanlah. Berikutnya, ini responsible consumption. Nah, ini responsible consumption and production. Jadi, Ibu Bapak, ini sorry. Saya merefer apa yang pernah saya terima di UI itu ya tahun 2008. 12 tahun yang lalu. Jadi UI itu ada menerbitkan bukunya. Saya lupa tadi mestinya saya crop juga itu ya saya kirim. Jadi konsep maximizing itu di narasinya dikomparasikan dengan moderating, ya. Bahwa maximizing itu kita gunakan sebagai bentuk bentuk narasi scientific economy, oke lah ya. Tetapi yang dimaksud dengan maximizing itu apa sih? Ya, jangan sampai kemudian kita menggunakan out of context di luar penjelasan yang terbatas itu. Nah, tiba-tiba sekarang kalau kita lihat buku-buku atau sebagian penulis buku ekonomi Islam itu menggunakan istilah moderating. Gitu. Nah, kita boleh jadi nanti kita coba tanya ke dosen pemodelan ya. Jadi saya tuh punya dua sanad. Sanad yang pertama ke UI, sanad yang kedua ke Unpad sebetulnya, ke almarhum Prof. Herman Suardi. Ya. Jadi Prof. Herman itu kan mengemukakan 3 R, resah, renggut, rusak. Ya, kenapa resah? Karena ilmu ekonomi yang menurut Prof. Herman memunculkan istilah scarcity itu kelangkaan. Karena sumber daya langka, maka orang jadi resah. Setelah resah, maka orang berlomba-lomba merenggut, akhirnya rusak. Nah itu, ya. Jadi saya punya sanad langsung ke beliau, ya. Nah, itulah yang oleh UI disebut dengan moderating. Jangan sampai memaksimumkan dalam pengertian tadi. Gitu. Ya, jadi ada satu istilah yang beda penerapannya ya, beda penerapannya. Jadi konsep maximizing dalam pemodelan berbeda dengan konsep maximizing, berbeda penerapan berbeda pengertiannya ketika diterapkan menjadi perilaku ya, menjadi perilaku manusia. Itu seperti itu. Jadi mohon kalau itu mau dikaji, mau dipilih sebagai kajian ya silakan dipersiapkan bahan-bahannya. Jadi itu ya. Nah, di sini responsible consumption and production. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu seperti apa? Ya, moderat saja. Khairul umur awsatuha. Itu pepatah Arab ya. Golden mean Aristoteles, khairul umur awsatuha. Arab ya, Sikir Tengah itu Nusantara ya. La taj'al yadaka mamlulatan, kemudian wala tamsud hakul albasti, nah itu ya. Jadi jangan merengkel, jangan juga bora'a, itu bahasa Sunda ya. Jadi merengkel itu ya taj'al yadaka mamlulatan, itu merengkel itu ya, pedit, kopet, koret ya. Wala tamsud hakul albasti itu bora'a, menghambur. Jadi sedekah dalam bentuk penghambur-hamburan ya, gitu, seperti itu. Jadi itu yang benar itu ya wakana baina zalika qawama itu ya, tengah-tengah lah, sikir tengah itu ya. Dan itu universal.
Itu salah satu bentuk filosofia perennis itu ya, filsafat perennial itu. Jadi dimanapun orang akan menerimanya sebagai satu bentuk konsep nilai kebaikan. Oke, jadi kalau sustainable ya ukurannya apa sih? Jadi kalau kita hari ini menikmati kualitas udara bagus, misalkan kita kasih skor dari 1 sampai 10 misalkan, kasih nilai 8, maka anak cucu kita harus tetap 8. Jangan turun. Kalau turun berarti ada pola konsumsi kita yang salah, menghabiskan sumber daya sehingga kualitas udara menjadi turun. Ada sekian ribu, sekian juta batang pohon kita tebang tanpa kita menanamnya kembali. Nah itu ya. Itu contohnya aja. Jadi kalau hari ini kita kualitas lingkungan itu bahan baku itu 8, anak cucu buyut bau degudeg janggawareng itu harus 8 nilainya. Nah, tiba-tiba turun, nah berarti siapa yang tanggung jawab, siapa yang salah. Oke, berikutnya itu baru 12 ya, 13. Nah, climate action ini ya itu nebang, nanam. Kalau mau nebang, tanam dulu. Setelah ada penggantinya baru boleh tebang. Oke, contoh lah ya. Dan saya ngebut aja ya. Tahu berapa mega ini? Mungkin sekitar 3 giga ya kalau saya upload ke YouTube ini. Life below water. Nah ini ya, ekosistem laut. Perlindungan ya samalah dengan yang tadi ya, lingkungan hidup ya, penggunaan samudra, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Jadi nggak boleh nangkep ikan pakai dinamit misalkan. Itu ya, nggak boleh merusak terumbu karang dan lain sebagainya. Oke, ekonomi maritim, nah itu ya. Ini apa? Life on land. Oke, yang tadi kan below water, sekarang ini on land. Ini ekosistem darat. Oke, melawan perubahan lahan menjadi gurun, nah itu ya. Jadi ya siapapun, jadi begini, saya misalkan usia saya berapa sekarang? 53. Konsumsi oksigen saya berapa sih? Itu dihasilkan dari berapa pohon? Misalkan dari 10 pohon, saya wajib nanam 10 pohon. Nah, saya nggak tahu ya itu ukuran-ukurannya. Nanti coba tanya siapa yang punya kenalan mahasiswa atau dosen lingkungan hidup ya, kimia lingkungan atau teknik lingkungan lah ya. Silahkan tanya itu. Satu orang itu menghirup oksigen berapa sih? Ya, berapa volume ya? Nah itu kalau berapa volume berarti kan misalkan itu tadi sekian, itu dihasilkan dari berapa pohon. Jadi dia wajib menanam sekian pohon itu. Nah, andai semua orang melakukan itu kan. Oke. Berikutnya apa ini? Nah, ini ya, peace, justice, and strong institution. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Jadi inilah yang wilayah publik itu. Jadi kan economic of the public sector, ekonomi sektor publik. Tadi kan definisi kemiskinan itu kan tidak hanya persoalan daya beli, tapi ya dia tidak memperoleh keadilan. Misalkan banyak kan kasus salah tangkap, kemudian ya macam-macam lah itu ya. Dia menjadi tidak bisa melindungi dirinya karena misalkan tidak punya akses untuk berhubungan dengan pengacara misalkan. Kan bisa begitu. Atau dianya sendiri tidak melek hukum karena pendidikannya rendah. Jadi nanti di pertemuan berikutnya ada istilahnya poverty trap. Ya, jadi ketika ditanya kenapa orang miskin, jawabannya karena dia miskin. Nah, itu ya. Jadi ini nggak enak ya tidak enak menjelaskannya, tapi memang harus dijelaskan. Itu seperti itu. Oke, berikutnya terakhir ya. Nah ini partnership for the goals. Ya, jadi kemitraan global itu muahadah itu. Kemitraan global itu muahadah. Jadi jangan sampai ya, apalagi dengan
dengan apa ya, mohon maaf, dengan non muslim, dengan sesama muslim aja yang sampai takfiri ketika muahadah sudah dilakukan, ya. Ijma watoni, istilah saya kan ijma watoni, mungkin ada ijma watoni, nanti ada ijma dauli, ya. Ijma watoni itu konsensus kebangsaan, ijma dauli konsensus internasional. Mana ini contohnya Sustainable Development Goals. Jadi kalau hutan kita terbakar, asapnya nyampe ke Singapura, ke Malaysia, nah itu berarti ada sesuatu yang salah. Atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Tiba-tiba misalkan ada orang yang menyelundupkan limbah berbahaya ke negara kita, ya, termasuk misalkan saya nggak tahu pakaian bekas itu apakah terjamin atau tidak itu ke apa, ke kesehatannya, ya. Apa jangan-jangan bawa virus lagi, gimana itu? Ya itu silakan ditanyakan ke ahlinya, ya. Nah ini yang kemudian ini bentuk al-ahdu itu di sini, ya. Jadi menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Jadi kata kuncinya sustainable, berkelanjutan. Oke. Itu nomor terakhir, nomor 17. Nah, jadi 17 poin itu, 17 nomor itu bisa saling terhubung. Saya menyebutnya interconnected, ya, interconnected. Ada referensinya, lumayan cukup banyak, ya, beberapa lah ada yang menggunakan istilah interconnecting, ya. Setelah saya cek, ternyata ada juga yang menggunakan itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Jadi ini apa? Ini no poverty, health, ini kemudian equality, gender, pendidikan, dan ini ada di sosial. Tapi ini juga ada di ekonomi, ya. Ini persamaan juga, keadilan juga ada di ekonomi, ya. Kemudian ini environment ini kan air juga kadang-kadang bisa tarik ke sini. Tapi ini semua yang ada di sini ini masuk ke partnership dan ini semua masuk ke peace, ya. Ada yang ke partnership, ada yang ke peace, dan seterusnya. Jadi ada wilayah-wilayah yang diarsir, dan yang diarsir ini dinamis saja, ya. Yang diarsir ini dinamis saja. Ini energi, ada ke ekonomi, ada yang ke environment, ya. Itu seperti itu. Nah bagiannya ya tetap ketika kita membangun pembangkit misalkan, itu bisa jadi partnership dan seterusnya. Nah kemudian berikutnya ini tinggal beberapa slide lagi. Nah kalau kita bentuk piramidnya seperti ini, ya, ternyata membentuk piramid. Nah ini dari sini, ya, dari karena poverty sampai dengan keadilan ini wilayah kita. Ini wilayah ekologis, energi, lingkungan hidup, ya, laut, darat, itu ekologi. Nah ini spiritual ini ternyata ada di nomor 16 dan 17, ya. Ini jadi kalau kita lihat ini lebih ke soft, ya. Ini lebih ke soft action, ya, lebih ke soft action. Jadi ada beyondnya dulu, atau ada wilayah beyond yang yang jadi kan kalau innernya bermasalah kita nggak mungkin kerjasama. Ya, gitu. Kalau innernya bermasalah kita nggak mungkin damai, ya. Banget yang harap hati mungkir kan gitu, ya. 16-17 itu. Jadi itu yang diselesaikan dulu, ya. Nah konsensus itu, ya, itu ahdu itu, ya, perjanjian itu, perjanjian kerjasama, MOU atau apapun, ya. Karena intinya apa? Karena intinya kita ini sama manusia, ya, berhak hidup di atas permukaan bumi ini, ya, berhak menikmati sinar matahari karena mataharinya satu. Jadi matahari saya dan matahari Anda itu sama. Bulan saya juga dan bulan Anda, kita menikmati matahari di siang hari dan menikmati bulan di malam hari, matahari dan bulannya sama. Nah, itu, ya. Oke. Kalau dibentuk piramid seperti itu, kemudian ada bentuk lain yang jadi ini tergantung pendekatan, ya, atau tergantung sudut pandang
dari mana kita mengkomposisikan ini. Ini tidak ada yang baku ya, tidak ada yang baku. Nah ini tadi kan people. Sekarang malah yang di bawahnya ini planet, ya. Ini planet. Ya ada water, ada environment, ya ada daratan. Dan people di kedua malah ini ya, ini no poverty, no hunger ini kedua, education ini kedua. Yang ketiganya adalah prosperity. Oh, ya. Jadi ini energi ya, pertumbuhan dan seterusnya. Nah yang keempatnya adalah yang level atasnya peace and partnership. Nah, ini tadi yang saya katakan. Makanya lebih ke soft itu, ya. Soft itu kan adanya di sini. Ya. Gitu. Begitu yang harap hati mungkir apa enggak. Peace itu semua aja peace-nya. Partnership itu ya jangan-jangan nanti ada yang menipu. Gitu ya. Oke. Nah, ini bentuk lain ya. Bentuk lain di bawahnya tadi kan ada planet ya, di sini biosphere. Ini biosphere, ini society, ini ekonomi. Partnershipnya di atas semuanya. Semuanya di atas. Ya, partnership di atas semuanya. Di atas ekonomi, di atas society, di atas biosphere. Jadi dengan partnership maka ekonomi akan baik ya, yang juga melahirkan society, yang juga melahirkan bumi tempat kita hidup ini baik. Ini arah panahnya bolak-balik ya. Oke. Ini sementara itu dulu ya. Sampai pada slide terakhir. Jadi ini persoalan kultur ini. Ini semakin ke kiri, ini semakin ke degenerative culture, semakin ke kanan semakin regenerative culture. Di sini green aja, perilaku green, kultur green aja ini udah masuk di kuadran kiri nih, ya gitu. Nah, sustainable di tengah-tengah, ya. Yang baik adalah restoratif, yang paling baik adalah regeneratif. Ya, ini ke sini ke kiri ini merah, ke kanan hijau. Ya, ini living system design. Ini bisa kita kembangkan untuk menyusun menghubungannya dengan disertasi kita. Teori-teorinya bisa dilihat, bisa dilacak ya. Terutama terkait dengan kebijakan publik, misalkan ada fikih siasahnya di sini. Ini bisa kita kembangkan ya, sehingga disertasi kita menjadi kaya tanpa harus tebal. Ya, tanpa harus tebal ya. Jadi kalau misalkan yang kuanti itu minimum 200 dan yang kuali itu minimum 250, maka jadikanlah itu maksimum. Ya nanti kalaupun dikoreksi nambah-nambah dikit, ya. Yang penting adalah substansinya menukik, tajam, ya. Jadi tidak harus tebal tetapi harus tajam. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa tanqarib wa basyiris sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.